Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan perenungan mengenai trauma Tuhan Yesus dan komunitas. Mari kita berdoa sebelumnya meminta anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Berkati supaya perenungan pada hari ini boleh memberkati teman-teman semua. Roh Kudus pakai bibir mulut hamba menjadi berkat memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan cerita mengenai 3 tokoh cerita Alkitab yang saya yakin mereka mengalami trauma dalam kehidupan mereka masing-masing. Pertama adalah orang kerasukan setan di Gerasa, dan juga yang kedua adalah orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan yang ketiga adalah perempuan Samaria. Orang kerasukan setan di Gerasa itu dia dirasuk setan, bergumul dalam hidupnya dan mengalami satanic abuse, demon possession, hidupnya malang. Orang yang kusta mengalami kena penyakit kusta yang dianggap najis, sehingga terpisah dari masyarakat, dari komunitas, harus jauh-jauh dari mereka dan dianggap orang yang dibuang masyarakat. Dan perempuan Samaria punya 5 suami, cerai kawin, hidup dikhianati, hidup tidak puas dalam kasih sayang, kehausan akan kasih, tapi bertemu dengan Tuhan Yesus akhirnya. Ketika tokoh ini mempunyai konteks yang berbeda dalam pergumulan mereka masing-masing, tetapi mempunyai kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang malang, mereka adalah orang-orang yang bergumul dalam kehidupannya, dalam kesulitannya. Mereka orang-orang yang terpisah dari komunitas. Orang yang terpisah dari komunitas itu sangat gak enak ya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu untuk saling berelasi, untuk saling mengasihi dan dikasihi. Kalau kita lihat orang kerasukan setan di Gerasa, dia terpisah dari komunitas di mana dia kerasukan setan, hanya berelasi dengan setan saja gitu. Kalau orang kusta, dia dipisahkan dari masyarakat, terpisah karena dia dianggap najis dan terbuang dari masyarakat. Sedangkan orang perempuan Samaria itu, dia malu akan hidupnya yang dia rasa ada kelemahan, ada kekurangan, ada keberdosaan, atau ada juga di mata masyarakat dianggap hina. Dia merasa malu dan dia mengambil air pada pagi-pagi, seharusnya pada pagi-pagi hari, dia mengambil siang-siang hari sendirian. Nah, mereka adalah ketiga orang inilah orang yang malang, yang kasihan. Mereka terpisah dari komunitas. Trauma atas hidup mereka seperti sesuatu yang buruk, yang jelek, yang masuk ke dalam hidup mereka, merusak hidup mereka, sesuatu yang jahat merusak hidup mereka. Tetapi puji Tuhan, sang keindahan yaitu Tuhan sendiri, sang kebenaran yaitu Tuhan sendiri datang masuk ke dalam hidup mereka. Di dalam cerita Alkitab mereka bertemu dengan Yesus, mereka ketemu Tuhan, bahkan lebih tepat adalah Yesus mencari mereka. Yesus khusus datang memasuki daerah Samaria khusus untuk mencari perempuan Samaria. Ini mengingatkan kita akan bahwa Tuhan bilang anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Ketika Yesus hadir dalam hidup ketiga tokoh ini, apa yang terjadi? Mereka diubahkan, mereka disembuhkan secara fisik maupun secara rohani. Orang kerasukan setan di Gerasa, setannya diusir. Di dalam nama Tuhan Yesus setannya diusir, dan orang kusta menjadi tahir. Seorang kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, dan ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Alkitab mencatat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini adalah kasih Tuhan menyembuhkan orang kusta itu. Dan perempuan Samaria yang luka batinnya akhirnya dibalut oleh Tuhan. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-terus
menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberikan air hidup kepada perempuan Samaria itu, sehingga perempuan itu tidak usah datang lagi untuk hal-hal yang tidak memuaskan hatinya. Itu tidak harus mencari lagi hal-hal yang tidak memuaskan hatinya. Nah, dan mereka bertiga, orang Gerasa, orang kusta, dan perempuan Samaria, dikembalikan kepada komunitas. Bukan saja kembalikan kepada komunitas, mereka menjadi garam dan terang dunia. Tuhan bukan cuma mengembalikan mereka kepada komunitas, tapi menjadikan mereka saksi Tuhan. Tuhan memakai mereka, Tuhan menjadikan mereka berguna, bahkan menjadi berkat buat komunitas. Kalau kita lihat di dalam kitab Markus dikatakan, pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang kerasukan setan di Gerasa ini dipulihkan, pulang ke komunitas untuk menyaksikan bahwa Tuhan mengasihani dia. Dia menyaksikan menjadi satu berita saksi Tuhan sayang sama dia. Orang kusta juga begitu. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang dipersembahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Orang kusta ini akhirnya kembali ke komunitas, dan imam mengecek dia dan konfirmasi dia sudah tahir, terutama karena Tuhan Yesus sebagai imam besar agung sudah declare dia tahir, di mana imam biasa nggak bisa. Perempuan Samaria menjadi penginjil, memberitakan Injil. Di dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus, dan mereka percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perempuan Samaria itu menjadi pemberita kabar sukacita mengenai Yesus. Ini semua tiga cerita ini adalah cerita Injil, di mana Tuhan membawa orang yang terasing oleh dari komunitas dan mengalami trauma untuk kembali kepada komunitas, bahkan menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena Tuhan menggantikan ini bagi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk dosa kita. Dia ditolak manusia dan kita diterima oleh komunitas. Dia mengalami trauma yang besar, disesah, didera, disiksa, dihianati, bahkan ditinggalkan oleh Allah Bapa, supaya kita boleh disembuhkan dari luka kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, karena kasih Tuhan kita disembuhkan dari dosa kita, dari kelemahan kita, dari rasa malu kita, rasa bersalah kita. Tuhan tebus semua. Betapa Tuhan mengasihi kita, saudara-saudara. Jika kita mengalami trauma dalam hidup kita, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup berubah hidupmu. Engkau akan menjadi pemberita kabar sukacita, kabar Injil. Nah, saudara-saudara mau beritakan kabar sukacita dalam hidup kalian, mau membawa aura positif, menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan Yesus sanggup berubah hidupmu. Ceritakan apa yang Yesus perbuat bagi hidupmu, bahwa seperti orang di Gerasa itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau di dalam Tuhan ada pengharapan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia sudah ada di dalam kegelapan, ada orang-orang yang mengalami trauma kehidupan, tapi Tuhan sanggup melepaskan mereka dari semua itu, dan bahkan membawa mereka kembali kepada komunitas dan menjadikan mereka berkat bagi komunitas. Berkati Tuhan supaya orang-orang yang mendengar peristiwa Injil ini
mereka sendiri boleh disentuh oleh Injil dan mereka boleh menjadi berkat di dalam komunitas mereka. Terima kasih Tuhan untuk karya anugerah-Mu, karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya berkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.